Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta dengan sumber dananya. Harta yang diperoleh dari pihak perusahaan disebut dengan modal, sedangkan harta yang diperoleh dari pihak lainnya disebut dengan kewajiban. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen persamaan dasar akuntansi. Apa aja sih komponen persamaan dasar akuntansi? Yuk kita lihat. Nah, di sini ada harta, utang atau kewajiban, modal, pendapatan, dan juga beban. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada harta atau aset. Harta atau aset adalah semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Harta atau aset terdiri atas bagian-bagian berikut ini. Yang pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan jenis aktiva yang diharapkan bisa diuangkan dalam kurun waktu kurang dari 1 siklus akuntansi. Contohnya, ada kas, surat berharga, piutang wesel, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, beban yang dibayar di muka, perlengkapan, dan persediaan barang dagang. Yang kedua ada aset lainnya, seperti investasi jangka panjang. Dan yang ketiga ada aset tetap berwujud. Aset tetap berwujud merupakan suatu aset yang dimiliki badan usaha yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun, bukan untuk dijual dan dipakai untuk operasional. Contohnya ada tanah, gedung atau bangunan, mesin, peralatan toko, dan alat angkut. Dan yang keempat ada aset tetap tak berwujud. Aset tetap tak berwujud ialah suatu hak istimewa milik perusahaan dan punya nilai tetapi tak memiliki wujud fisik. Contohnya ada goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, dan franchise. Yang kedua ada utang atau kewajiban. Utang atau kewajiban adalah kewajiban membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Berdasarkan jangka waktu pelunasan utang atau kewajiban dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar merupakan utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang termasuk di dalam kewajiban lancar adalah utang usaha, utang wesel, penghasilan diterima di muka, dan beban terutang. Yang kedua ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Yang termasuk di dalam utang kewajiban panjang adalah utang hipotek, utang obligasi, kredit investasi. Dan yang ketiga adalah kewajiban lain-lain. Kewajiban lain-lain ialah utang yang tidak termasuk ke dalam kedua utang yang disebutkan tadi. Contohnya ada uang pinjaman yang diterima dari pelanggan. Dan yang ketiga ada modal atau equity. Modal atau equity adalah
hak kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik. Modal perusahaan perseorangan berasal dari modal pemilik. Modal pada perusahaan persekutuan berasal dari setoran modal para sekutu. Modal pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas berasal dari modal saham. Modal pada perusahaan berbentuk koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggotanya. Sedangkan entitas nirlaba modalnya disebut kekayaan bersih. Yang keempat, ada pendapatan atau income. Pendapatan adalah penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan jasa atau penjualan barang yang dilakukan perusahaan yang bertujuan memperoleh laba. Dan yang terakhir ada beban atau expense. Beban adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang berakibat berkurangnya jumlah harta perusahaan dan dapat dilakukan pada saat diperoleh pendapatan atau sesudah pendapatan diperoleh. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentuk persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi memiliki dua rumus utama, yaitu H sama dengan O ditambah M dan H ditambah P sama dengan O ditambah M ditambah P. Dengan penjelasan, H adalah harta, U adalah utang, M adalah modal, dan P adalah beban, P adalah pendapatan. Untuk memahami persamaan dasar akuntansi tadi, ada ilustrasi sebagai berikut. Jika aset yang dimiliki suatu usaha sebesar 75 juta rupiah dan kewajiban 15 juta rupiah, berapakah modal yang dimiliki usaha tersebut? Nah, di sini kita bisa mengingat lagi rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta atau aset sama dengan utang atau kewajiban ditambah dengan modal. Nah, di sini sudah diketahui aset sebesar 75 juta rupiah dan kewajiban 15 juta rupiah. Dan dapat ditulis seperti ini, 75 juta rupiah sama dengan 15 juta rupiah ditambah dengan modal. Nah, yang selanjutnya kita dapat memindah 15 juta rupiah ini ke ruas kiri agar kita menemukan besarnya modal tadi. Karena perpindahan ke ruas kiri tadi, tandanya yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, jadi 75 juta rupiah dikurangi 15 juta rupiah sama dengan modal. Jadi modalnya adalah 60 juta rupiah. Sebagai pembuktian, karena persamaan dasar akuntansi tadi, sisi kanan dan sisi kiri harus seimbang atau balance. Nah, di sini aset sama dengan kewajiban plus modal. Tadi 75 juta adalah aset, 15 juta kewajiban, dan 60 juta tadi dari perhitungan pencarian tadi ya. Dan dapat kita total ya seimbang. Sisi kiri 75 juta dan sisi kanan 75 juta rupiah. Selanjutnya, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi adalah bertambah atau berkurangnya beberapa komponen. Setiap perubahan komponen harus seimbang dengan komponen lain yang mengikutinya.
Pengaruh tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana transaksi setoran modal akan menambah harta dan modal. Dan yang kedua, pembelian suatu harta secara kredit akan menambah harta dan kewajiban. Dan yang ketiga, pembelian suatu harta secara tunai akan menambah dan sekaligus mengurangi harta. Karena yang bertambah tadi adalah harta, pembelian harta tadi, dan yang berkurang adalah kasnya. Yang keempat, diterima penghasilan. Di sini akan menambah harta dan juga modal. Dan yang kelima, pembayaran beban. Pembayaran beban ini akan mengurangi harta dan juga mengurangi modal. Dan yang keenam, pembayaran utang. Pembayaran utang akan mengurangi harta dan mengurangi kewajiban. Dan yang selanjutnya ada diterima tagihan. Terima tagihan ini juga menambah harta dan juga mengurangi harta. Di sini yang bertambah bisa kas dan yang berkurang bisa piutang dagang. Dan yang kedelapan ada penghasilan masih berupa tagihan. Di sini harta bertambah dan modalnya juga bertambah. Untuk pembahasan kali ini sudah selesai. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.